Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Sekarang hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 8:05. Dan aktivitas saya di hari ini akan mengendalikan hama tanaman, hama kutu trip penyebab keriting daun pada tanaman cabai, dan juga mengendalikan hama ulat gerayak yang terdapat pada tanaman tomat. Jadi ulat gerayak itu menyebabkan daun tomat itu menjadi seperti kebakar ataupun mengering lur ya, dan itu di balik daunnya banyak hama ulat gerayak. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa hama ulat gerayaknya. Dan untuk perawatan di hari ini saya akan aplikasikan dua pupuk saja kawan ya. Yang satu saya aplikasikan insektisida yang berbentuk EC ataupun emulsible konsentrat, dan juga CNG ataupun kalsium nitrat. Dan untuk perkembangan hari ini tanaman ini sudah memasuki usia 23 hari setelah tanam. Alhamdulillah untuk cabai keriting ini sudah hampir secara keseluruhan pecah tunas seperti ini lur ya. Dan kemarin ketika ini saya cek, ada tanaman cabai keriting yang terserang keriting daun parah, tapi saya ini belum menemukan lur. Dari tadi ya saya cari-cari di mana yang saya lihat kemarin, karena di awal video itu sudah saya perlihatkan bentuk fisik tanaman cabai yang terserang daun keritingnya, dan mungkin ditakutkan waktu terlalu keburu siang, nanti akan saya cari dulu setelah selesai melakukan penyepraian. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, mari kita memulai untuk meracik pupuk. Ditakutkan juga waktunya keburu siang. Dan untuk pupuk yang akan saya gunakan ini lur, ini saya menggunakan CNG ataupun pupuk kalsium nitrat lur ya. 15% nitrat ataupun nitrogen dalam bentuk nitrat yang sifatnya lebih cepat diserap tanaman, dan untuk kalsiumnya sebesar 26%. Kemudian untuk dosis per tangki 16 liter kalsium nitrat ini ataupun CNG ini akan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja. Untuk pemakaiannya ini lebih irit kawan ya. Nih seperti ini, cukup 2 sendok makan saja. Kemudian ini dilarutkan. Nah, fungsi dari CNG ini apa sih Kang? Jadi CNG ini dia mampu mempercepat pemulihan tanaman yang mengalami sel-sel tanamannya yang dirusak oleh hama kutu trip tersebut kawan ya. Jadi yang intinya untuk meningkatkan kekebalan pada imun tanaman, sehingga saya aplikasikan CNG ataupun kalsium. Nah, selain untuk meningkatkan daya tahan imun tanaman, juga untuk kalsium ini saya aplikasikan setelah 1 minggu setelah pengocoran kawan ya. Di waktu pengocoran kemarin itu saya aplikasikan kalsium dalam bentuk tepung, dan sekarang seminggu kemudian hari ini saya aplikasikan kalsium dalam bentuk granul ataupun ini CNG kalsium nitrat. Jadi waktunya itu 1 minggu. Setelah kalsium benar-benar larut dengan air seperti ini, tidak meninggalkan endapan, ini 100% larut dengan air kawan ya. Kemudian untuk membasmi hama tanaman, saya menggunakan insektisida Meta 400 EC. Apa itu EC? EC ini dia emulsible konsentrat. Ada juga jenis WP ataupun wearable powder, dia berbentuk tepung seperti halnya insektisida Apidor yang berbahan aktif imidacloprid.
Ada juga insektisida jenis WG ataupun wearable granul. Dia seperti butiran-butiran kecil seperti itu lur ya. Nah, bahan aktifnya ini adalah mana ya lur? Nah, kita cari dulu lur. Bahan aktif dimetoat 400 gram per liter. Jadi begini lur, hama trip yang terdapat pada tanaman cabai ini terbilang sudah kebal kawan ya, karena padahal insektisida yang saya gunakan itu selalu di rolling antara insektisida propenopos dan juga insektisida abamectin. Tapi hama kutu-kutu tersebut tidak mati, dia semakin ganas ataupun semakin merusak tanaman. Sehingga untuk insektisida kali ini saya menggunakan bahan aktif dimetoat 400 gram per liter. Begitu juga untuk hama ulat saya kendalikan dengan insektisida ini. Kemudian untuk dosisnya, dosis per tangki 16 liter akan saya gunakan sebanyak 1 tutup saja kawan ya. Ini jika dilihat takaran tutup ini lebih dari 10 mili. Ini diperkirakan sekitar 12 hingga 13 mili takaran per 1 tutup ini. Dan untuk takaran per tangki 16 liter insektisida ini akan saya gunakan sebanyak 1 tutup saja. Dan ini baunya super menyengat lur ya. Nih bentuknya seperti ini nih, kekuning-kuningan. Dan ini ketika dilarutkan dengan air seperti ini lur tuh. Karena kalau insektisida jenis apa namanya EC ini dia mengandung seperti minyak kawan ya. Nah seperti ini. Kemudian ini dilarutkan. Ini baunya sangat menyengat lur ya. Insektisida yang saya tahu yang paling bau itu, yang pernah saya pakai itu adalah insektisida Darmasan. Itu saya gunakan selalu saya gunakan untuk pencegahan hama lalat buah, kemudian pengendalian hama ulat, dan juga hama tanaman yang lainnya lur ya, yang sangat tidak menyukai aroma bau. Dan ternyata insektisida ini dia mampu mengalahkan aroma bau dari insektisida Darmasan lur ya. Kalau Darmasan itu dia bahan aktifnya apa ya, saya lupa lagi. Kalau yang ini dia bahan aktifnya dimetoat 400 gram per liter. Dan ini mual sekali lur ketika ini dilarutkan dengan air. Baunya sangat menyengat ya. Dan kemudian ini diaduk dulu sebentar. Ini akan saya tutup dulu insektisidanya, ditakutkan ketendang nanti jatuh kemudian tumpah. Lumayan mahal ini insektisida ini lur. Nah saya rapikan dulu, taruh di sini, dan kemudian ini diaduk terlebih dahulu kawan ya, hingga benar-benar semuanya larut. Baunya super lur, nyegak pisan lur baunya teh. Nah setelah semuanya larut, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah ini dilarutkan ke dalam tangki sprayer, ini tinggal diisi air full saja kawan ya, hingga penuh seperti ini. Setelah diisi air penuh seperti ini, kemudian ini tinggal diaduk saja kawan ya, agar insektisida dan CNG-nya hingga semuanya tercampur merata. Diaduk seperti ini, dan setelah dirasa benar-benar larut, kemudian ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Dan jangan lupa lur ya, ini untuk melakukan penyepraiannya diusahakan juga harus terkena ke balik daun tanaman. Nih seperti ini. Kalau saya tuh nyeprainya dari atas dulu supaya kuncup ininya kena, karena hama trip tungau maupun kutu kebul itu dia selalu berada di kuncup daun paling muda seperti ini lur ya. Nah diusahakan penyepraiannya dari atas dulu, kemudian ke bawah hingga ke balik daun.
Mungkin seperti itu kawan ya. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian pada tanaman ini. Alhamdulillah untuk proses penyepraian sudah selesai. Tadi sekitar pukul 9:30 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:13 menit. Dan ini untuk perkembangan tomat hari ini di usia 23 hari setelah tanam lur ya. Dan saya perhatikan di setiap ini satu ranting buah tomat ini paling sedikit dia ada 5 bunga lur ya. Ini 1 2 3 4 5 6, ini 6, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi paling sedikit ketika saya perhatikan ini dalam satu ini tuh dia memiliki 5 bunga. Di bawah 5 itu tidak ada ketika saya perhatikan. Nah, kalau yang ini dia 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 begitu lur ya. Dan yang ini adalah buah yang pertama dia tumbuh. Nih sudah sebesar ini lur. Sudah sebesar kelereng, itu lebih besar. Dan mari kita lihat untuk hama yang menyerang tanaman tomat ini mana lur ya. Nanti akan saya cari dulu. Ada ini di sekitaran sini. Nah yang ini lur, ini kita potes saja lur ya. Akan saya perlihatkan hamanya. Nah ini lur. Nah daunnya kalau terkena serangan ulat jadi seperti ini nih, dia kebakar ataupun dia kering. Mari kita lihat di tempat yang teduh hama ulatnya, apakah dia sudah mati ataukah nunggu beberapa menit. Karena racun yang diaplikasikan ini adalah sistemik dan kontak begitu kawan ya. Nih ini hama ulatnya seperti ini lur tuh. Nih ulatnya. Nah ini dinamakan dengan hama ulat gerayak lur. Seperti ini lur tuh. Ini di balik daun juga ada nih. Ya. Dan apakah ulat ini masih hidup? Nah seperti ini. Sepertinya ini masih hidup. Dan ini lama kelamaan dia akan mati lur ya. Ini akan berjatuhan karena insektisida yang saya gunakan itu sistemik dan juga kontak nih lur. Seperti ini nih. Dia kalau untuk tomat kendala hamanya ini dari ini serangan hama ulat gerayak. Dan mari kita lihat lur ya, tanaman cabai yang terserang hama kutu trip terbilang parah. Tadi sudah saya temukan, kemudian saya tandai lajurnya sebelah mana lur ya tadi. Nah ya itu tuh yang saya tandai dengan pipa paralon. Nah ini lur perkembangannya ya setelah dilakukan penyepraian. Ini akan saya lihat dalam beberapa hari ke depan. Biasanya ini tunas baru ini dia berkembangnya dia normal lur. Ini yang dinamakan dengan keriting daun parah ya. Ini mengkerutnya parah banget ini sampai ke kuncup paling atas. Dan selain tanaman yang ini juga ada di sampingnya. Mana ya lur? Nah ini dia. Nih ini juga terbilang parah lur. Kalau ini telat dalam pengendalian hama, ini dipastikan setiap kuncup akan seperti ini, dia akan habis. Nah ini nanti dia akan menyerang kuncup ataupun tunas yang bawah. Tapi jika dilihat ini normal alhamdulillah. Saya terbilang cepat dalam proses pengendalian hama tanaman. Seperti ini lur kondisi setelah dilakukan penyepraian. Dan nanti di konten berikutnya ini akan tetap saya update lur ya, bagaimana perkembangannya setelah dilakukan penyepraian hari ini. Dan ini lur tuh, ini pecah cabangnya triple kawan ya. Ini 1 2 dan 3. Dan untuk keseluruhan perkembangan cabai merah keriting
kemudian tomat dan juga cabai rawit kaliber. Hingga hari ini di usia 23 hari setelah tanam, alhamdulillah tetap tumbuh subur dan juga sehat. Nih lur, ini yang sudah montok lur ya, sudah besar nih. Dan mari kita lihat untuk perkembangan cabai rawit kaliber. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber hari ini di usia 23 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan ya, jika dilihat dari warna dan kualitas daun, tanaman ini tumbuh sehat dan juga optimal meskipun berada di cuaca yang begitu terik. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:42 menit. Bisa dilihat lur, begitu panasnya lur ya. Nih tanahnya juga seperti ini tuh. Nih tanah di sini tuh seperti ini lur. Nah ini belum ada hujan ya di sini, dan alhamdulillah meskipun tanaman-tanaman ini berada di bawah terik panas matahari, alhamdulillah tetap tumbuh sehat dan juga optimal. Nih alhamdulillah lur, seperti ini pertumbuhan hari ini ya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini untuk mengatasi hama tanaman, baik itu hama kutu trip, tungau, apis, kutu kebul, ulat maupun hama tanaman yang lainnya, mungkin cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan berikutnya.